Sedangkan 3 bencana. Awaluha yang pertama bencana tersebut adalah yarfa'u barakatan min kasbihim. Diangkat keberkahan dari setiap usaha. Awaluha yang pertama yarfa'u mengangkat siapa Allah barakata akan keberkahan min kasbihim dari setiap kerja mereka. Wasaniyatun dan yang kedua pada zaman tersebut saya membawa mengirim siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi alaihim kepada mereka mengirim sultanan akan seorang pemimpin zaliman yang sangat zalim. Wasali satu dan yang ketiga yahrujuna keluar mereka semua minat dunia ini dari bina dunia dari dunia bighairil iman dengan tanpa iman. Wal maqalatu salisatu dan maqalah yang ketiga an Abi Bakr Siddiq diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu radhiyallahu semoga meridhoi siapa Allah anhu meridhoi akan Abu Bakar Siddiq. Berkata Abu Bakar Siddiq, man bermula orang dahulu yang masuk siapa man al-kubra akan kubur bila zadin dengan tanpa bekal ay minal amali salihin dengan tanpa amal soleh faka'annama maka sesungguhnya orang yang masuk alam kubur tersebut raqibal bahri dia mengarungi lautan bila safinatin dengan tanpa safinah dengan tanpa perahu ayabruqa gurqan maka dia akan tenggelam dengan ketenggelaman la khalasan lahu tidak ada yang akan dapatnya kan illa biman yang kizuhu kecuali dengan orang-orang yang kizuhu ya yang kizuhu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu tidaklah mati tidaklah seorang mayit wal maitu tidaklah ada seorang mayit di kubrihi di dalam kuburnya illa kecuali kal ghariqin seperti orang yang tenggelam mughawwisin yang minta pertolongan ay talaba maksudnya meminta lianna yughasi karena dia tenggelam wal maqalatu rabi'atu wallahu a'lam bishawab. Para hadirin jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah, hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis yang tampak nyata pada saat ini. Ketika Nabi menyampaikan, itu belum ada pemimpin yang zalim, karena Nabi yang memimpin. Nabi yang memimpin dan sahabat dilanjutkan yang memimpinnya, dan tidak ada pemimpin yang zalim. Sehingga ketika Nabi memimpin dengan keadilan, Nabi memimpin dengan kebaikan-kebaikan dan kebijakan, dan sahabat pun mengikuti cara memimpin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saat Nabi memimpin dengan keadilan dan Abu Bakar pun tidak lepas mengikutinya dengan memimpin dengan sifat keadilan dan kebijaksanaan dan dia takut kalau menyakiti orang-orang yang dipimpinnya, maka Nabi saat itu menyampaikan kepada para sahabatnya, kata Rasulullah, sayati zamanun alal ummati, akan datang nanti zaman pada umatku yang zaman itu yafiruna minal ulama, dia berpisah dengan para ulama. Ilmu ulama tidak mau dipakai. Kenapa? Karena saat itu muncul orang-orang yang membawa ilmu dengan kesesatan, sehingga mereka semua ittiba dengan kezaliman, ittiba dengan kesesatan. Dan mereka yang membawa kesesatan punya dalil yang kuat. Sedangkan ulama-ulama yang berada pada kebenaran ini tertekan, sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka pisah dengan ulama. Ketika mereka pisah dengan ulama, wal fuqaha juga dengan ahli fikih. Fikih orang-orang terdahulu yang telah diajarkan, begitu banyaknya kitab fikih akan disingkirkan dan mereka memakai fikih-fikih dengan landasan yang baru dan mereka dengan mengatakan mengikuti satu zaman yang berubah. Dan itu akan terjadi. Dan kalau engkau melihat itu semua, maka Allah memberikan satu musibah 3 bencana saat itu juga. Dan engkau tidak akan pernah bisa menghindar dari bencana itu. Kalau itu sudah terjadi, kezaliman dengan terjadinya orang semua berpisah dengan para ulama dalam keadaan tidak diikuti, tapi kezaliman yang diikuti, bahkan ulama tidak dapat lagi nilai, bahkan fikih coba dirubahnya, dan mereka tidak lagi mengikuti aturan fikih fuqaha orang-orang yang terdahulu, maka ketika engkau melihat itu terjadi, maka akan ada efeknya. Efek yang pertama apa? Kata Nabi, efek yang pertama adalah aulaha yarfa'ullaha barakatan min kasbihim.
Kamu akan tetap kerja saat itu, tapi Allah tidak akan memberikan keberkahan dari setiap kerja. Engkau akan melelahkan. Sehingga orang dulu berbeda. Dia kerja sedikit bisa menikmati berkepanjangan. Sehingga dia tidak perlu dalam keadaan berkeringat bercucuran, tapi dia cukup dalam keadaan dia santai dengan mengejarkan dunia, sehingga tapi dunia itu tetap dia nikmati. Tapi saat nanti yang diangkat oleh Allah keberkahan, engkau akan dalam keadaan bergulat dengan dunia, tapi sedikit sekali engkau nikmati dunia itu. Bahkan engkau tidak akan pernah diberikan kecukupan oleh Allah. Jadi orang itu setiap harinya bekerja, tapi dia tidak diberikan kecukupan oleh Allah. Itu tandanya yarfa'u barakatan min kasbihim. Bisa gak kita tidak seperti itu? Enggak bisa. Kenapa? Karena zaman sudah seperti itu. Jadi kita ingin orang yang kerja terus cukup. Enggak bisa. Itu akan ikut pada masa zaman itu. Kalau mau seperti itu, sudah engkau menjadi hamba yang ikut pada ulama dan keluar dari firqah itu. Tidak lagi mengikuti firqah itu. Jadi berada pada firqah yang lurus, yang dia katakan bahwa saya ittiba kepada salafus salihin dan kepada para ulama lainnya. Dia tidak ikut nimbrung dengan kekacauan. Jadi kalau dia ikut nimbrung dengan kekacauan, maka yang akan terjadi adalah Allah yarfa'ullaha barakatan min kasbihim. Kenapa? Karena orang yang baik akan menjadi jahat, dan karena efek daripada orang-orang yang jahat. Jadi yang pertama dimunculkan oleh Allah itu orang jahat, sehingga orang baik menjadi jahat. Kenapa? Karena orang baik ini nggak tahan dengan kejahatannya, akhirnya dia katakan aku ikut saja denganmu. Ditekan lagi, ditekan lagi, ditekan lagi, akhirnya dia katakan aku ikut saja denganmu. Sehingga orang-orang jahat akan menciptakan orang-orang baik yang menjadi jahat. Kenapa? Karena tertekan. Orang rajin sholat, hidupnya susah, ditekan aja juga selesai. Kenapa? Karena penekanan dalam segi kasab dengan segi pekerjaan itu lebih mudah. Jadi kalau ada orang nyari kerja susah, nggak apa, gimana lagi saya mau kerja? Karena kemarin susah, ada kerjaan tapi nggak sholat Jumat, ya gimana lagi? Akhirnya dia kerja. Alasannya nggak ada lagi. Atau mungkin dia kerja tapi dia tidak bisa beribadah di hadapan Allah, gimana lagi gitu. Jadi hal-hal seperti itu seakan lumrah, seakan sesuatu hal yang wajar saja terjadi. Padahal itu tidak wajar. Kalau engkau meninggalkan perintah Allah hanya untuk bertahan hidup, engkau tidak bekerja juga Allah akan hidupkan engkau. Jadi manusia yang ingin kebutuhannya dicukupi itu bukan karena ingin makan, tapi ingin bergaya dalam hidup. Kalau sekedar ingin makan cukup sudah. Kayak misalnya kerja, makannya sehari 3 kali cukup kan? Ya, 30.000 ya cukup kalau sekedar makan. Tapi kan nggak sekedar makan, beli handphone, terus apa lagi, beli motor, beli semuanya. Sehingga hal itu menjadikan satu hal yang mendorong dalam keadaan Allah katakan yarfa'u barakatan min kasbihi. Nah yang keduanya, ketika Allah sudah angkat itu keberkahan, baru mulai yang kedua. Apa yang kedua? Wasaniyatu, dan yang kedua, ketika zaman itu sudah wujud dan kau lihat di depanmu, maka engkau akan menyaksikan Sayyidullahu Sultan Zaliman. Allah akan mengirimnya Allah Sayyidullah, maka mengirim siapa Allah? Allah Ta'ala yang maha tinggi, alaihim, pada umat saat itu, umat zaman itu akan dikirim Sultanan Zaliman, pemimpin yang zalim. Ada pemimpin yang tidak zalim, tapi Allah tidak akan mengizinkan dia duduk di sifat kepemimpinan. Setiap orang-orang yang tidak zalim, dia ingin menjadi pemimpin, Allah akan gagalkan. Kenapa Allah gagalkan? Ini zaman yang dimana yang Allah pilih adalah Sayyidullahu Sultan Zaliman. Yang dipimpin zalim. Orang baik mau jadi pemimpin gagal. Kenapa? Ya, sekarang kayak gitu kan? Begini gak sekarang? Udahlah, nanti saya bantu. Akhirnya ditikung lagi. Akhirnya sampai, terus bisa jadi pemimpin? Nggak bisa. Apakah semua umat Islam bisa mengangkatnya? Tidak bisa. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Jadi kalau efek daripada zaman itu yang dikatakan oleh Nabi, engkau sudah merasa bahwa yarfa'u barakatan bin kasbihim, silakan kau istighfar di hadapan Allah.
Minta ampun pada Allah. Agar apa? Oke ya Rabb, Engkau angkat keberkahan dari usahaku, tapi berikan aku kesabaran pada zaman ini. Kenapa? Karena kita nggak bisa mencukupi juga. Tapi kita minta kepada Allah diberikan kesabaran. Dan kesabaran yang paling kuat adalah ketika Allah meletakkan sabar kepada kepala keluarga, meletakkan sabar kepada istri, meletakkan sabar kepada anaknya. Tapi kalau Allah hanya meletakkan sabar kepada seorang kepala keluarga, istrinya tidak sabar, goncang sudah. Atau mungkin sebaliknya, istrinya sabar, anaknya nggak sabar, goncang juga. Saya mas sabar, tapi anak kita kan. Nah, akhirnya begitu, selamanya begitu. Nah, kita kepala keluarga, ya sabar sih sabar. Tapi kan yang di sana nggak bisa sabar. Nah, jadi kita sabar, terus yang di sana tidak bisa sabar. Nah, jadi orang yang lagi nggak sabar, kita sabar. Ada orang yang lagi sabar. Nah, yang sabar siapa? Yang ditagih sabar. Orang yang lagi tidak sabar. Tapi ketika dia berdoa pada Allah, berikan aku kesabaran. Kesabaran yang diberikan oleh Allah berefek untuk semua lingkungan, berefek untuk semua suasana. Sehingga orang yang dalam keadaan sabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan kesulitan di balik kesabaran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kesulitan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, efek daripada kesulitannya. Tapi bencananya tetap ada. Tapi efek daripada bencananya tidak ada. Orang kalau banyak utang pusing nggak? Pusing. Tapi Allah kalau sudah senang banyak utang tapi diangkat pusingnya. Bisa begitu? Kok nggak bisa pusing? Kenapa? Karena Allah sudah mengangkatnya. Jadi orang kalau kena api kebakar gak? Kebakar. Tapi kata Allah, aku angkat kebakarnya. Apinya tidak aku angkat. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi silakan bencana itu tetap hadir. Jadi jangan kita minta, ya Rabb jangan timpakan aku bencana. Bukan itu yang kita minta. Ya Rabb berikan aku keselamatan di dalam setiap apapun yang kau berikan padaku. Kenapa? Karena itu anugerah dari Allah. Dan kita tidak bisa menentang apa yang Allah berikan. Nah inilah yang dikatakan oleh Nabi. Yang kedua adalah sayyatumullahu ta'ala alaihim sultan zaliman. Allah kirim pemimpin yang zalim. Semua manusia teriak pemimpin yang zalim, pemimpin yang zalim. Teriakan mereka tidak bermanfaat. Kenapa? Karena Allah yang meletakkannya. Misalnya ada demo, turun gak pemimpin yang zalim? Turun. Yang diganti lebih zalim lagi. Kenapa? Karena bukan menciptakan itu, semuanya sudah ditargetkan itu semua. Kenapa? Untuk menurunkan seseorang dari puncak kepemimpinan dengan ketidakramahan dan ketidaktaatan pada Allah, maka akan memunculkan kezaliman-kezaliman berikutnya. Dan sehingga itu akan terus berjalan. Kenapa itu dibiarkan oleh Allah terjadi? Agar hadis Nabi benar. Itu dibiarkan terjadi agar hadis Nabi menjadinya nyata. Kalau itu tidak terjadi, maka kita akan mengatakan Nabi dusta. Kenapa? Karena saat Nabi bicara, zaman itu belum ada. Tapi ketika Nabi bicara, sayati zamanun alal ummati, kata sin dan ya yang masuk sin saufa, masuk pada fi'il mudhari, menyatakan pada waktu nanti. Jadi sinnya itu saufa. Makanya, kalla saufa ta'lamun. Saufa, ada sinnya. Saya'lamun. Nanti kamu akan tahu. Nanti setelah dia dikuburkan baru dia tahu. Tapi Allah bilangnya dalam hidup. Sehingga di dalam Al-Quran banyak sekali fi'il mudhari yang menggunakan lafaz sin di depannya dengan menyatakan itu pasti terjadi tapi nanti. Sehingga di dalam Al-Quran kalau sudah kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Jadi ada saufa, ada sin, itu menyatakan bahwa nanti juga kamu akan tahu. Nah ini yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekarang pemimpinnya zalim, ya sudah doa saja pada Allah agar diberikan kesabaran. Kenapa? Yang dicintai tidak bisa jadi pemimpin. Kenapa? Sudah tertutup sudah. Itunya udah ketutup. Yang keduanya, yang ketiganya apa yang ketiga? Ketiga, kalau sudah efek daripada berkah diangkat, pemimpin zalim hidup menjadi tidak tenang.
Kalau hidup sudah tidak tenang, maka dia akan menjadi hamba yang jauh dari Allah. Maka kata Nabi yang terakhir, wasalasatun yakhrujuna bina dunya bighairi iman. Dia akan keluar dari dunia ini tanpa iman. Kenapa dia keluar dari dunia ini tanpa iman? Allah akan meletakkan kesengsaraan yang paling sengsara, dan sengsara itu bisa hilang kalau engkau menjual agamamu. Allah hanya memberikan peluang untuk keluar dari kesengsaraan dengan menjual agama. Orang dibuat susah hidupnya, dia akan keluar dari kesusahan kalau melakukan perkara haram. Itu solusinya. Tapi orang yang cerdas, dia tidak mengambil solusi. Dia akan tetap berada pada ketidaknyamanan, sehingga dia akan mengatakan, ya Rabb, andai kata kesengsaraan ini kau singkirkan, tapi aku bertentangan dengan jalanmu, maka sungguh aku lebih mau menetap pada kesengsaraan ketimbang aku beralih pada kenyamanan, tapi aku berada kepada ketidaknyamanan. Dan ini dibuatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang susah, butuhannya banyak, akhirnya datang yang namanya apa namanya pinjol, maksudkan dinamakan pinjol gampang nggak? Gampang. Pinjam sama teman gak suka gampang nggak? Susah. Untuk keluar dari kecukupan pakai pinjol, tapi haram. Sama teman halal, tapi susah. Mana yang dipilih? Yang susah apa yang gampang? Klik doang, tak ya masuk. Jadi dibilang, mendingan sama pinjol juga daripada sama teman brengsek. Kenapa? Susah minta bantuannya. Padahal memang Allah yang meletakkannya. Engkau jangan salahkan sahabatmu. Ini sudah zaman yang dimana yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Dia akan keluar dari dunia itu tanpa iman. Selama saat itu akhirnya dia coba meneraungi itu semua, akhirnya sampai kepada ajalnya. Tapi dia sudah terjerumus dari perkara haram itu semua. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Dia tidak bisa lepas dari itu semua. Dia tidak bisa lepas dari semua perkara yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada jalan lagi. Sehingga ketika orang itu akan wafat, maka Allah membuat kesengsaraan yang paling sengsara saat orang itu sakaratul maut. Dibuat oleh Allah keinginan yang paling berbahaya saat itu. Ada orang yang akan sakaratul maut keinginannya minum. Ada orang yang ingin sakaratul maut keinginannya makan enak. Ada orang yang ingin sakaratul maut keinginannya keluarganya kumpul. Ada orang yang ingin sakaratul maut, dia ingin istilahnya semua anak-anak cucunya kumpul. Itu keinginan semua dibuat oleh Allah. Keinginan-keinginan itu. Tapi yang bisa menwujudkan keinginan itu hanya iblis laknatullah alaih. Tidak ada yang bisa mewujudkan kecuali iblis laknatullah alaih. Kenapa? Karena saat itu iblis diberikan oleh Allah kekuasaan dan kebiasaan. Aku berikan peluang kepadamu, silakan kau ganggu dia. Dan aku tempatkan permasalahan dia. Sehingga ketika itu orang yang dalam sakaratul maut, aku haus sekali, bisa aku kasih minum. Tapi satu syaratnya, anggukkan kepadamu bahwa kau menyesal menyembah Tuhan. Anggukkan kepalamu saja, cukup kau anggukkan saja. Kau tidak bisa bicara. Aku tahu kau dengan sakaratul maut sakit, cukup goyangkan saja kepalamu. Atau hadapkan kepalamu ke kiri saja dengan satu isyarat bahwa engkau menerima apa yang aku ajukan. Sehingga saat itu ada orang yang menganggukkan kepalanya. Sehingga ketika dia minum, dia wafat. Tapi minum dia, aku menyesal menyembah engkau wahai Tuhan Allah Jalla Jalaluhu. Dan semuanya dibuat. Tapi orang yang dalam keadaan tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak meminta apapun. Setiap keinginannya hanya satu. Dia ingin dalam wafatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dia bukan ingin minum, dia bukan ingin kumpul dengan keluarganya, tapi yang dia inginkan adalah man akhiril kalami La ilaha illallah dakhalal jannah. Dia hanya ingin akhir hidupnya itu adalah La ilaha illallah. Walaupun keluarganya tidak kumpul, tapi dia bisa melepas ruhnya dengan kalimat La ilaha illallah. Itu adalah husnul khatimah. Walaupun dia dalam keadaan di kendaraan kecelakaan, tapi dia wafat dalam keadaan La ilaha illallah. Itu adalah husnul khatimah. Walaupun dia kumpul dengan keluarganya, tapi lupa dengan Allah. Itu adalah bencana terhebat. Dan inilah yang dikatakan bahwa akhir zaman nanti Nabi SAW menyampaikan pesan itu.
Wahai sahabatku, nanti ada zaman yang datang. Zaman itu ulama tidak dihiraukan lagi, ulama tidak dipakai lagi. Bahkan aliran-aliran sesat itu dibela mati-matian. Dan mereka semua menganggap bahwa ulama-ulama salafus sholihin bodoh semuanya sudah. Yang pintar dia saja. Dan statement dia yang pintar itu diikuti oleh mereka semua. Yang paling aneh nanti, orang yang paling taat bisa ikut-ikutan pada dia. Kata Nabi, sudah kalau engkau melihat itu semua, memang itu sudah zaman yang terjadi. Engkau akan lihat, yarfa'u barakatan min kasbihim, pemimpin yang zalim, berkah diangkat, engkau keluar daripada dunia tanpa iman. Kenapa? Karena berbahaya sekali ketika keluar di dunia ini tanpa iman. Ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada maqalah berikutnya kita tambah beberapa hadis. Nah, Umar bin Khattab mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kata Abu Bakar As-Siddiq tentang kehidupan ini, Abu Bakar mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahri bila sakinatin. Kata Abu Bakar Siddiq, orang nanti yang masuk di alam kubur itu bagaikan orang yang bila zadin dengan tanpa ada bekal, sebagai seakan-akan orang yang menyeberangi lautan tanpa perahu. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq, nanti kalau orang itu mati, dia tidak bawa bekal, maka Abu Bakar mengatakan orang itu seakan-akan dia sedang menyeberangi lautan tapi tidak punya perahu. Sekarang kira-kira ada gak orang menyeberangi lautan tanpa perahu bisa berhasil? Gak akan bisa. Secanggih apapun dia ahli berenang, dia akan tenggelam. Kenapa? Karena begitu luasnya lautan. Kalau dia cuma nyeberangin kali Cideng aja nggak bisa, ya kan, nyeberang doang. Tapi kalau sudah lautan, maka dia tidak akan bisa. Karena Allah yang sudah berfirman, aku izinkan kau menyeberangi lautan dengan perahu, dan itu pun dengan izinku. Dan kalau orang coba tanpa perahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tenggelamkan itu. Kenapa? Dan Umar mengatakan, orang yang masuk alam kubur, maka dia saat itu ketika tanpa ada amal ibadah, tidak sholat, tidak mengaji, tidak berzikir pada Allah, tahu-tahu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bila zadi. Dunianya sudah tidak nyaman, bagaimana di akhiratnya nanti? Bagaimana di alam barzahnya nanti? Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang ingin menjadikan dunia ini sebagai alat pembayaran untuk memberi satu keindahan di alam barzah. Dunia ini hanya satu bekal saja. Silakan kau bekerja pada dunia, beli alam barzahmu dengan keindahan. Jadi Allah menawarkan alam barzah itu sebagai satu singgasana yang indah. Istilahnya perumahan yang begitu bagusnya, tapi belum dibangun. Dibangunnya oleh kita, tapi tanahnya sudah dikasih oleh Allah. Kata Allah, engkau semua akan menempati satu tempat yang begitu kecilnya, dan kau akan dimasukkan ke liang lahat itu. Tapi aku akan melebarkan itu semua. Kenapa? Karena orang-orang yang beramal baik dan dia berahli ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi orang yang masuk di alam barzah diluaskan seluas-luasnya, bagaikan luas lebih langit daripada bumi. Dan itu semua diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah zat yang maha kuasa, bisa meluaskan sesuatu yang sempit dan bisa menyempitkan sesuatu yang luas. Ada orang punya rumah gede tapi sempit. Ada orang punya rumah sempit tapi luas. Kenapa? Itu semua tergantung Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mencukupi dengan sedikit, dan Allah bisa menjadikan orang itu kurang dengan banyak. Jadi kalau Allah sudah menjadikan orang itu kurang dengan banyak, ini berapa? Kenapa banyak saja kurang? Bagaimana sedikit? Tapi orang yang dicukupkan oleh Allah sedikit, maka sudah orang itu akan dalam keadaannya. Sehingga kata cukup itu terletak dengan keadilan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajarlah kalau ulama dulu selalu berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu tidak lepas dari zikir mereka. Kenapa? Karena mereka ingin sekali, ya Rabb, cukup engkau ya Rabb. Cukup engkau sebagai wakilku, engkau yang mencukupiku ya Rabb, dan engkaulah yang menolongku. Jadi ketika dia bersama dengan Allah, dia dicukupi oleh Allah. Ketika dia jauh dari Allah, dia dibuat kurang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang memberikan makan kita adalah Allah, yang memberikan minum kita adalah Allah, yang menghidupkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin orang bisa bahagia kalau melawan yang memberikan makan, kalau melawan yang memberikan minum, kalau melawan yang memberikan ruh?
Dalam satu pekerjaan saja engkau kerja melawan atasanmu, engkau tidak akan pernah bisa kerja dalam keadaan tenang. Bagaimana mungkin engkau melawan Allah sedangkan engkau berada di bumi Allah dan dihidupkan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah. Nah, kata Abu Bakar, kalau engkau sudah wafat nanti, maka engkau bagaikan orang yang menyeberangi lautan dengan tanpa perahu. Kalau engkau tidak ibadah, engkau tidak sholat. Dan Nabi pun mengatakan, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharaqil mugawwis. Kata Nabi, tidaklah seorang mayit yang masuk alam kubur kecuali dia orang yang tenggelam, sehingga dia butuh sekali pertolongan. Dan di antara kita ada ibu kita yang sudah wafat, ayah kita yang sudah wafat, kakek nenek kita. Mereka, kata Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharaqil mugawwis, bagaikan orang yang tenggelam. Dan orang yang tenggelam itu adalah berada di air, sedangkan orang yang tidak tenggelam berada di darat. Jadi kalau dua-duanya berada di air, berarti dua-duanya tenggelam. Sehingga orang yang berada di alam barzah, kata Nabi, dia tenggelam. Dan engkau yang ada di dunia adalah orang yang di daratan, berikan bantuan kepadanya. Sehingga wajarlah kalau Nabi memerintahkan kita berdoa untuk mayit. Kenapa? Karena kita orang yang ada di daratan, sedangkan orang tua kita, kakek nenek kita yang berada di lautan tenggelam. Maka kita lemparkan semua bantuan, bantuan Fatihah, bantuan selawat, bantuan apapun itu bagaikan pan, yang akhirnya dia merasa tenang. Semakin banyak, semakin besar bantuan yang kau berikan. Mungkin ada orang yang berikan bantuannya hanya sekedar ban kecil saja. Bisa jadi dia masih tenggelam. Tapi ada yang memberikan bantuan, yaitu sebagaimana perahu kecil yang dalam keadaan ditiupkan di dunia, lantas di daratan dilepas di lautan itu. Jadi kayak perahu karet dia berikan. Sehingga dia bisa duduk nyaman. Dia tidak basah, dia tidak dalam keadaan tenang. Akhirnya dia tenang. Dan ada orang-orang yang di sekelilingnya masih tenggelam. Dia juga coba naik dalam perahu itu. Kenapa? Karena ditolong oleh orang lain. Sehingga wajarlah ketika Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, mereka berebutan dalam doa itu. Mereka berharap, aku yang dapat ya Rabb, aku termasuk itu ya Rabb. Tapi saat itu Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, maka mereka semua terbagi. Sehingga mereka masih sedih. Kenapa? Karena tidak bisa menyebabkan mereka berada di tempat. Jadi istilahnya, kalau Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, ban dilemparkan, lantas dia 10 orang kamat. Dan ini yang terjadi, akhirnya tetap tenggelam. Tapi orang-orang yang banyak berdoa pada Allah, maka saat itulah Nabi katakan, aku akan berikan syafaat pada umatku. Karena tidak ada cara lain kecuali dari syafaatnya Rasulullah. Kenapa? Kalau Nabi tidak memberikan syafaat, sudah habis mereka tenggelam dengan lautan dosa, akhirnya masuk ke dalam neraka Allah. Akhirnya Nabi mengatakan, kalau begitu aku minta kepadamu ya Rabb, berikan aku izin untuk memberikan syafaat kepada mereka semua. Kenapa? Andai kata engkau masukkan aku ke dalam surga, aku tidak bisa tersenyum ya Rabb. Engkau masukkan aku ke dalam surga dan aku memegang pintu surga, aku tidak bisa tersenyum ya Rabb. Kalau saja umatku masih ada yang jatuh ke dalam neraka, yang bisa aku tersenyum adalah umatku engkau selamatkan di nerakamu, masuk ke dalam surga. Dan ini Nabi mengatakan, jadi kalau engkau melihat orang-orang yang sudah wafat, kata Nabi, di qabrihi kal gharaqil mugawwis, mereka bagaikan orang yang tenggelam di lautan. Dan mereka mencari aitulabu li anna yughawsu, mereka mencari pertolongan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba yang mendapatkan pertolongan saat hidup di dunia ini, menjadi hamba yang taat dengan setiap kejadian-kejadian yang diberikan oleh Allah. Kita bisa semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur dengan segala nikmat, sabar dengan segala musibah, dan selalu meminta pertolongan dengan segala apapun yang kita tidak mampu untuk menghadapinya. Dan sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah jadikan keluarga kita yang sudah berada di alam barzah dengan duduknya kita majlis ini, mereka semua menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mahligai kehidupan kebahagiaan di alam barzahnya, dan Allah angkat derajat mereka semua. Ala haziyah wa ala kulli saniyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدي آمين. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, semua kebaikan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa bihamdihi subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا الله يا كريم إن الله الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله رب